Bertemu lagi di mata kuliah Bahasa Indonesia. Sekarang pertemuan kelima, yaitu tentang pemahaman imbuhan dan pembentukan kata. Materi yang kita pelajari adalah tentang penggunaan imbuhan asing dan daerah, pembentukan kata, imbuhan asing, imbuhan daerah, dan proses peluluhan. Ada kalanya dalam memahami sebuah bacaan, terutama bacaan yang berat, sangat mungkin kita memberikan interpretasi yang sangat subjektif. Namun, bahasa Indonesia memiliki sebuah aturan baku tentang bagaimana cara memahami bahasa, termasuk imbuhan. Pada bagian ini akan dipelajari penggunaan imbuhan asing dan daerah pada sebuah kalimat. Pemahaman imbuhan akan dimulai dengan pengetahuan dasar bahasa tulis, yaitu abjad, konsonan, dan vokal. Abjad dan huruf konsonan merupakan lambang tulis dari bunyi konsonan bahasa Indonesia yang berupa huruf dalam abjad bahasa Indonesia, yaitu yang terdiri atas B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Sedangkan huruf vokal terdiri dari A, I, U, E, dan O. Pada perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing, seperti bahasa Arab, Portugis, Sanskerta, Prancis, Belanda, atau Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas dua golongan besar, yaitu yang pertama, unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti reshuffle, schedule, dan lain-lain. Unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya masih mengikuti cara asing. Yang kedua, unsur pinjaman yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, diusahakan agar ejaan hanya diubah seperlunya, sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Menurut proses pengambil alihan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, terdapat 4 cara peminjaman bahasa asing, yaitu yang pertama dengan cara adopsi, kedua dengan cara adaptasi, yang ketiga penerjemahan, dan 4 dengan cara kreasi. Proses adopsi ini terjadi apabila pemakaian bahasa mengambil bentuk dan makna kata asing itu secara keseluruhan. Contohnya supermarket, plaza. Adaptasi bahasa terjadi apabila pemakaian bahasa hanya mengambil makna kata asing itu, sedangkan ejaan atau penulisannya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Contohnya pluralization, bahasa Indonesianya pluralisasi. Yang ketiga adalah penerjemah, yaitu proses penerjemah ini terjadi apabila pemakaian bahasa mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa asing itu, kemudian kata tersebut dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Contohnya try out, bahasa Indonesianya yaitu uji coba. Kreasi bahasa dilakukan oleh pemakaian bahasa hanya mengambil konsep dasar yang ada dalam bahasa Indonesia. Cara ini mirip dengan cara penerjemahan, tetapi memiliki perbedaan. Cara kreasi ini menuntut bentuk fisik yang mirip seperti penerjemahan. Boleh saja kata yang ada dalam bahasa aslinya ditulis dalam 2 atau 3 kata, sedangkan bahasa Indonesia hanya 1 kata saja. Contohnya spare part, bahasa Indonesianya adalah suku cadang. Sekarang kita masuk pembentukan kata. Proses pembentukan kata
dalam bahasa Indonesia dipengaruhi oleh berbagai aspek. Beberapa aspek tersebut diantaranya kata dasar, kata serapan, dan imbuhan. Kata dasar merupakan bentuk kata yang sudah disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan. Kata dasar juga didasarkan pada kosakata yang terbentuk dari bahasa Indonesia atau kata dasar yang berasal dari kata serapan asing yang sudah diadopsi atau diadaptasi menjadi kosakata bahasa Indonesia. Selain itu, pembentukan kata juga didasarkan pada imbuhan. Proses pengimbuhan dalam pembentukan kata juga dipengaruhi oleh jenis imbuhan yang sudah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Jenis imbuhan dalam bahasa Indonesia terdiri atas imbuhan asli, imbuhan asing, dan imbuhan daerah. Imbuhan asli merupakan imbuhan yang berasal dari imbuhan yang terikat, yang biasanya disebut afiks. Afiks memiliki jenis yang didasarkan pada letak penempatan imbuhan tersebut. Di antaranya prefix atau awalan, sufiks atau akhiran, infiks sisifan, dan konfiks yaitu awalan dan akhiran. Coba perhatikan tabel 1. Sekarang masuk yang C, yaitu imbuhan asing. Jenis ini merupakan jenis imbuhan yang berasal dari imbuhan asing yang diserap menjadi imbuhan dalam bahasa Indonesia. Macam-macam imbuhan asing antara lain multi, semi, non, pra, infra, ultra, bi, ekstra, dan intra. Sekarang imbuhan daerah. Jenis ini merupakan imbuhan yang berasal dari bahasa daerah yang diserap menjadi imbuhan dalam bahasa Indonesia. Macam imbuhan daerah tersebut antara lain tuna, nara, pasca, swa, anti, antar, panca, dasa, sapta, dan catur. Sekarang proses peluluhan. Dalam pembentukan kata, jenis imbuhan akan sangat berpengaruh terhadap terbentuknya sebuah kata. Salah satu jenis imbuhan yang sangat mempengaruhi proses pembentukan kata adalah imbuhan men dan pen. Mengapa demikian? Hal tersebut disebabkan oleh proses pembentukan kata yang terdapat imbuhan men dan pen akan mengalami proses peluluhan. Proses peluluhan tersebut terjadi ketika imbuhan men dan pen bertemu dengan kata dasar yang huruf awalnya K, T, S, dan P. Ada 4 kata di sini yang mendapatkan awalan men dan pen. K, konsumsi menjadi mengonsumsi atau pengonsumsi. T, telaah luluh menjadi menelaah dan penelaah. S, survei luluh menjadi menyurvei dan penyurvei. Yang P, pemelihara luluh menjadi memelihara dan pemelihara. Berdasarkan penjelasan tersebut, pembentukan kata yang dipengaruhi imbuhan dan melalui proses peluluhan hanya dimiliki oleh kata dasar yang berawalan huruf K, T, S, dan P. Oleh karena itu, selain kata dasar yang diawali oleh keempat huruf tersebut tidak mengalami proses peluluhan, kecuali imbuhan men dan pen bertemu dengan keempat huruf tersebut, tetapi terdapat huruf konsonan berurutan sehingga keempat huruf awal tersebut tidak luluh atau hilang. Contoh 4 huruf K, T, S, P yang mendapatkan awalan men dan pen
tapi mengandung double konsonan. Contohnya kritik, KR. Nah, itu double konsonan. Kritik menjadi mengkritik atau pengkritik. Transfer, TR, transfer menjadi mentransfer dan pentransfer. Sponsor menjadi mensponsori dan pensponsoran. Protes menjadi memprotes dan pemrotes. Demikian pertemuan kelima ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar.